kita akan membahas tentang pecahan ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah melihat tentang penjumlahan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita akan membahas tentang pecahan terlebih dahulu ya. Nah, dimulai dari apa sih yang akan kita tuju pada materi pecahan ini gitu. Nah, kita bisa lihat kalau ada matematika di kehidupan sehari-hari, tentunya kita belajar matematika itu untuk belajar menghadapi kehidupan sehari-hari. Kalian kalau pernah pergi ke pasar atau ke mall untuk menarik perhatian konsumen, penjual itu melakukan diskon ya, ada yang 20%, 30%, sampai yang 90%, bahkan yang banyak yang menerapkan diskon. Nah, itu diterapkan dari sistem matematika. Pada pembelajaran kita tujuannya ya ada beberapa tujuan yang harus kita lakukan pada pembelajaran pertama ini tentang pecahan ya. Harus bisa mengenal dulu bentuk pecahan itu seperti apa dan bagaimana gitu. Selanjutnya, nah, peta konsepnya seperti ini ya. Pecahan di sini pecahan. Nah, pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, kemudian ada persen. Nah, dari pecahan biasa itu kita harus mengubahnya dengan mengoperasikannya. Ada juga perbandingan antar besaran dan skala peta. Ya, di sini ya. Ini. Jadi kita itu harus mengenal bentuk pecahan, ada pecahan biasa, desimal, dan persen. Kalau pecahan biasa itu yang 1/2 misalnya ya. Kalau desimal itu yang persen, bentuknya ya 100%. Kalau yang desimal yang koma maksudnya ya, seperti itu. Jadi kita lanjut, kita hapus dulu, kita lanjutkan ke pembahasan ya. Nah, di sini bentuk pecahan persen dan desimal. Nah, di sini ada bentuk pecahan persen dan desimal ya. Nih, mengenal bentuk persen di sini. Kalau ini 1/2, 3/10, dan 50/100 adalah bentuk pecahan. Nah, adalah bentuk bilangan pecahan. Ya, bentuk bilangan pecahan. Kalau persen bisa ditulis dengan lambang seperti ini, persen namanya ya. Persen bisa kita tulis seperti ini gitu, persen. Nah, 1/1 ini persen dibaca 1% ini ya, ini dibaca 1%. Yang artinya 1/100. Ini dibaca 2%, yang artinya 2/100. 10% ini ya, yang artinya 10/100. 50%, yang artinya 50/100. Jadi setiap bilangan persen apabila dijadikan bentuk pecahan biasa, itu tinggal menggunakan penyebut per 100. Pembilangnya adalah bilangan persen itu sendiri, kemudian penyebutnya bilangan 100 ya. Kita lanjutkan, kita hapus dulu ya, kita ke bawah. Nah, kalau ada soal seperti ini, lengkapilah titik-titik berikut ya. Bentuk persen 6%, artinya 6/100. Nah, nanti kalian ini kerjakan latihannya ya. Kalian kerjakan latihannya ini di buku tulis. Selanjutnya
Mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Nah, ini kebalikannya. Tadi mengubah persen ke bentuk pecahan, sekarang mengubah pecahan ke bentuk persen. Seperti ini. Ubahlah pecahan 1/2 ke dalam bentuk persen. Ya, ubahlah pecahan 1/2 ke dalam bentuk persen. Jadi 1/2 ini adalah dikali ya. Dikali. Bagaimana cara mengalikannya? 1/2 dikali 100. Kalau tadi penyebutnya 100, sekarang dikali 100. 100 dikali 1 sama dengan 100. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, jadinya 1/2 itu sama dengan 50%. Sekarang 3/4. 3/4. 3/4 ini kita kalikan lagi. Kali 100 dikali 3, 300. 300 dibagi 4 sama dengan 75, yang akhirnya 3/4 sama dengan 75%. Seperti itu, mudah ya. Jangan anggap matematika itu sulit. Harus mengenal konsep penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kemudian nah, di sini ada juga cara lain dari mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen dengan mengalihkan 1 dikali 50. 5 tadinya kan harusnya dikalikan 100. Ini dibagi dijadiin pecahan 50/50. Jadi 1 kali 50, 50. 2 dikali 50, 100. Ya. Akhirnya 50/100. Karena ininya per 100, berarti 50-nya adalah bisa kita tarik menjadi bilangan persen. Nah, ini adalah latihan yang bisa kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan kalian tentang pecahan dan melatih, karena matematika itu butuh pelatihan. Selanjutnya, mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan. Nah, ini dia. Mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan dilakukan dengan mengganti bentuk A% dengan A/100. Misalnya 50%. Ya, 50% berarti 50/100 seperti yang ada di atas tadi ya. 50/100. 50/100. Selanjutnya lakukan penyederhanaan seperti telah dipelajari di kelas 4. Selanjutnya kalian harus melakukan penyederhanaan seperti yang kalian lakukan di kelas 4. 50/100. Nah, kita bagi dua-duanya ini. Yang 50 kita bagi 50, yang 100 kita bagi 50. 50 dibagi 50 sama dengan 1. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Akhirnya menjadikan 50% itu adalah 1/2. Jadi kita harus sudah lancar untuk melakukan pembagian, jumlahan, pengurangan, dan perkalian ya. Nah, di sini juga ada latihan-latihannya, bisa kalian gunakan untuk latihan di rumah yang ada di buku yang sudah kalian download. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Nah, di sini mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Ini adalah bentuk pecahan 1/2. Akan dijadikan bentuk desimal. Desimal itu yang 0, 1, yang ada komanya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara membaginya, membagi pembilang dibagi penyebut, ya. 1 dibagi 2, 1 bagi 2 tidak bisa. Akhirnya satunya ditambahkan 0, jadinya 10. Tapi seperti ini ya. 1 dibagi 2. Nah,
1 dibagi 2 kan nggak bisa. Harusnya ditambahin 0. Tapi hasilnya jadi 0, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadinya 0,5. Jadi 1/2 sama dengan 0,5. Nah, seperti ini ya. Nih. Oke. Selanjutnya itu ada bentuk 3/4 pecahannya ya, 3/4 di sini. Nah, 3/4. 3/4 bisa kita tulis 3/4 itu. Seperti ini ya, 30 seperti ini nih. 30 bagi 4 tuh nggak bisa. Ya, 3/4 jadi kan 0, jadinya nih 0, karena 3 kan 3/4 nggak bisa ditambahin 01, 0. 30 bagi 4 nggak bisa, harus di bawah 30 yang bisa membagi angka 4, yaitu 28. Di sini ada 28 nih, di sini ada 28. Kemudian 28 dibagi 4 itu hasilnya 7. 28 bagi 4 hasilnya 7. Masih ada sisanya 2. Nah, kemudian 2-nya ini 2-nya ini nih jadi 20. Karena 2 dibagi 4 nggak bisa. 20 bagi 4 bisa 5. Akhirnya 3/4 adalah nih, sama dengan 0,75. Nah, 0,75 seperti itu. Ya. Ini 3/4 sama dengan 0,75. Kita hapus. Kalian bisa melakukan latihan-latihan. Selanjutnya, mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Bentuk desimal. Desimal itu tadi 0, ya. Desimal itu tadi 0, 0,5. Kita akan mengubahnya menjadi bentuk pecahan. 0,5. Nih, kalau kita lihat 0,5, 0,5. 0,5 ini di belakang angka koma hanya ada 1 angka. Makanya kita bisa tulis penyebutnya, mohon maaf, 10, hanya nolnya 1. Apabila di sininya 0,52 misalnya, maka pembilangnya menjadi 52 per 100. Penyebutnya jadi 100. Kalau ini karena tadi 0,5 saja, ininya di belakang angka koma hanya ada 1 angka, maka jadinya penyebutnya per 10. Kalau 2 angka jadinya per 100. Kalau ada 3 angka per 1000. Nah, kita lanjut. Nah, kita sederhanakan nih, karena masih bisa disederhanakan. 5 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, dibagi 4 nggak bisa, langsung saja dibagi 5. Jadi 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Jadi 0,5 sama dengan 1/2. Ya. Kita hapus dulu. Nah, contoh lainnya seperti ini. Nah, 0,25. Nah, karena di belakang koma ini ada 2 angka, maka penyebutnya 100. Jadinya 25 per 100. Kita sederhanakan. 25 dibagi 25. Kalau pembilang dibagi 25, penyebut harus dibagi 25. Ya. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 5 sama dengan 4. Jadinya 0,25 sama dengan 1/4.
4 gitu ya. Kita push. Latihan-latihannya kita bisa kerjakan dengan baik untuk melatih supaya lebih baik lagi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan mengubah bentuk pecahan. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi nanti ke penjumlahan dan pengurangan pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.